Selamat datang di channel gue Green Wombat. Kali ini bahasannya tentang Pulsar 220F. Ya, sebetulnya ada seri S-nya, tapi nggak pernah masuk ke Indonesia. Ya. Bahasan ini dibuat sebagai opsi untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan motor naked sport atau motor batangan, ya, dengan budget yang cukup terbatas, baik untuk perawatan ataupun pembelian, ya, dan tidak berpikir tentang nilai jual kembali motor ini. Jadi, nggak mikir nilai jual lah pada intinya gitu. Ya. Sebelum kita mulai mungkin gue cuma mau mengingatkan kalau ini motor udah cukup lama ya, udah cukup lama stop produksi, bukan stop produksi ya. Jadi terakhir itu motornya dari BAI, Bajaj Auto India, yang kemudian BAI-nya keluar dari Indonesia. Ya, jadi udah cukup lama. Bahkan pada tahun 2013 ada Pulsar lain yang masuk ke Indonesia, itu Pulsar Bros NS, dan dia masuk lewat Kawasaki. Ya, jadi saking lamanya motor ini dan ATPM-nya nggak bertanggung jawab di Indonesia, jadi apa istilahnya ya, buat mencari unit bekasnya itu susah gampang gitu. Maksudnya kadang lu bakal ngeliat yang harganya murah dan kayak cuma ngeganti harga barang-barang yang ya paling 200-300 ribu gitu, tapi memang ada juga yang zonk gitu ya, ada yang zonk gitu kan, kayak kelihatan bodinya bagus doang tapi dalamannya banyak bermasalah, kelistrikannya udah banyak akal-akalan dan lain sebagainya. Jadi itu disclaimer dari gua aja gitu. Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas ya. Pulsar 220F ini sebetulnya spesifikasinya cukup jelas ya. Dia ada sekitar, kalau nggak salah sih, 20 horsepower kalau nggak salah. Nah, mungkin editor gue nanti set. Nah, edit sini sih ya, P220F ya. Karena kayak punya editor, gue nggak usah pusing gitu, tinggal nyuruh doang gitu ya, editor langsung muncul semua. Iya, dan untuk fuel consumption luar kota sebetulnya motor ini sanggup 50 hingga 55 km per liter ya. Dan dalam kota ini bisa 40 hingga 45 km per liter. Ya, nanti bakal dibahas kenapa bisa sampai irit banget padahal mesinnya masih karbu ya. Kecuali ya, ada kecualinya. Kecuali kalau temen gue yang bawa namanya Aji, dia pakai P220 luar kota itu 38 km per liter. Tapi dalam kota ya, yang gue heran itu dalam kotanya 41 km per liter. Jadi dia bawa motor dalam kota itu lebih irit daripada dia bawa motor luar kota. Emang kalau Aji itu agak unik sih orangnya. Jadi dia gitu. Ya, spesifikasinya udah jelas ya. Jadi kalau misalnya gue bilang Pulsar 220F ini memiliki power yang lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari di Indonesia, ya, terlebih dengan fuel consumption yang terbilang irit. Walaupun memang mesin yang masih digunakan itu masih karburator ya, tadi gue bilang untuk pengkabutannya. Nah, jadi ya gitu dia 220 cc, sekitaran 220 cc, 2 busi ya, bla 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 bla. Mesinnya juga stroke-nya cukup panjang ya, 6 cm lebih, 6,2 kalau nggak salah, gue lupa. Bisa tadi ada spesifikasinya tadi di sini. Gitu. Oke, mungkin langsung masuk aja ke user experience ya. User experience ini sebetulnya gabungan cerita dari teman gue dan dari gue sendiri ya. User experience saat menggunakan Pulsar 220F, karena motornya bukan punya gue, motornya punya teman gue ya. Jadi gue pribadi gak pernah punya Pulsar 220F gitu. Gue cuma coba tapi keseringan cobanya. Nah, temen gue itu pakai Pulsar 220F itu dari sekitaran tahun 2021 ya. Kayaknya sih sebelum itu udah pakai sih ya, cuman gue nggak sempet cobain gitu. Gue cobain itu dari 2021 ya. Selama gue coba Pulsar 220F ini, hal yang paling berkesan buat gue sih sebenarnya riding position ya. Riding position ini ya, walaupun tidak senyaman Yamaha Bison ya, tapi karena memang memiliki power yang lebih besar, jauh lebih besar daripada Yamaha Bison, ini menutupi kekurangan yang sedikit gitu. Jadi marginnya tuh dikit banget ya. Riding position P220F itu enak banget gitu, karena memang gue tipikal yang senang riding jarak jauh, dan gaya berkendara gue juga bukan yang tipikal yang agresif ya. Gue jarang ngerem, gue juga jarang berakselerasi, jadi konstan aja kalau gue motor. Dan P220F itu pas banget itu, baik apa namanya, riding position ya kan, terus kemudian dari apa ya, distribusi power mesin dan lain sebagainya itu pas ya buat jarak jauh gitu. Terus apa ya istilahnya ya, buat dalam kota juga enak sih. Dalam kota memang gue jarang nyelip sih ya, gue jarang nyelip, tapi
Buat yang nggak agresif, balik lagi buat yang nggak agresif, bawanya PD20F ini nyaman buat dalam kota karena dia nggak setinggi pusat Dolce CMS gitu, dia agak pendek gitu, jadi kaki gue banyak banget ruang buat nekuk gitu ya. Jadi kalau misalnya berhenti di lampu merah kanan kiri gitu, kaki gue tekukannya masih cukup banyak gitu. Nah, terus bicara soal akselerasi ya, tadi gue cuma bicara soal power. Nah, ini akselerasi motor ini memang terbilang sedikit kurang ya kalau kita bandingkan dengan motor-motor yang sedikit lebih modern kayak Fiction, ya CB150 dan lain-lain segala macamnya gitu kan. Bahkan P20F ini kalau secara akselerasi ini kalah dengan motor bebek seperti Yamaha MX atau Satria FU atau Suzuki Satria FU atau Honda GTR ya. Kalau secara akselerasi mereka kalah ya. Dan 11-12 sama akselerasinya apa ya, CS1 kalah, bukan CS1 sih yang kalah, P20F nya kalah. Gue bingung sih mau menyamakannya sama apa, karena akselerasinya cukup lamban ya, karena dia punya rasio gearbox dan final drive itu yang jauh, giginya tuh ompong sebenarnya cuma 5 tapi gapnya tuh jauh-jauh gitu. Nah, itu yang bikin akselerasinya agak kurang, tapi masih cukup sebenarnya, masih cukup untuk dipakai di kebutuhan pantura, itu masih cukup ya. Itu tadi gue bilang kebutuhan masih cukup ya, nggak banyak, cuma cukup doang gitu. Nah, terus untuk ground clearance juga dia nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah, menurut gue pas-pas aja buat jalanan jelek, buat jalanan yang semi off-road lah ya, bukan off-road tingkat ekstrim ya, semi off-road kayak Loop Pantai Timang yang kayak gitu-gitu sih. Jadi bukan yang memang pure dedicated off-road gitu loh ya. Terus mungkin satu-satunya minus dari riding experience selama gue pakai P20F atau selama gue pinjem tepatnya P20F adalah pas tangkinya. Jadi tangkinya tuh gede ya, P20F itu tangkinya gede ya. Pas tangkinya itu nggak penuh gitu, tapi hampir penuh gitu, kayak isinya tuh sekitar 12-13 liter. Jadi itu kerasa banget goyang-goyangannya gitu kan. Jadi pas gue lagi cornering atau lagi apa, karena memang kakinya kan nggak terlalu nekuk ya, jadi kontrol motornya juga nggak sebagus kontrol motor misalnya gue pakai Fiction. Ini kamera gue kenapa nggak fokus, editor nanti tolong diedit ya pas gue bagian kamera. Nah, udah fokus lagi ya. Pas bagian gue ngincep beresin kamera tolong diedit ya. Itu mungkin satu-satunya riding experience yang buruk saat menggunakan Pulsar 20F atau saat pinjam Pulsar 20F. Nah, masuk ke perawatan, ini yang banyak orang takut ya soal motor India ya. Sebenarnya secara general perawatan ini nggak sulit ya, hampir sama dengan motor-motor dari produksi Jepangan ya. Cuman memang kenapa banyak bengkel yang menolak ya, karena kadang ada bagian kelistrikan atau part-part lain yang bila salah penanganannya menyebabkan motor ini tidak bisa berfungsi dengan baik gitu. Bisa jalan tapi ya agak kurang aja sih. Nah, sebagai contoh misalnya ngecekin baut anchor ini kan secara SOP kalau tiang panjang ya, baut anchor ini atau tiang panjang ini kan secara SOP kan kita ngilang gitu ya, misalnya dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu kan. Jadi lu nggak boleh dari sini ke sini gitu. Jadi harus nyilang ya. Nah, kalau di motor Jepangan kalau lu lupa soal nyilang kayak gitu selama gasketnya masih bagus, biasanya nggak akan ada rembes gitu. Tapi kalau di motor India kalau lu masangin yang nyilang itu udah pasti rembes kayak gitu sih. Atau kalau misalnya yang lain ya, misalnya baut-baut yang lain juga sama ya. Jadi kalau misalnya udah pas bautnya apa gimana yang kayak gitu-gitulah, kayak baut rumah kopling itu harusnya hilang juga gitu, baut rumah kopling. Nah, kalau misalnya lu pasangnya cuma muter gitu doang ya, itu rawan banget rembes, itu rembes sama oli gitu. Jadi sebenarnya kalau sesuai dengan SOP sih gak ada masalah ya. Ya, terus ada juga pengalaman dari temen gue ya, waktu itu cuman ganti busi doang, drat businya copot. Jadi kayaknya tenaganya kegedean apa gimana, gue juga gak ngerti ya. Waktu itu gue lagi makan mie ayam, gue gak tau prosesnya gimana, tiba-tiba dipotongin gerak businya copot gitu ya. Pokoknya aneh sih gue bilang kan, padahal itu mekanik spesialis Pulsar ya. Motor temen gue udah lumayan lama pakai Pulsar, dan mereka bongkar di motor yang spesialisasi Pulsar juga ya. Jadi bisa sampai kayak gitu ya. Paling itu sih lucu sih. Jadi masalah-masalahnya tuh bukan masalah-masalah yang berat gitu ya, tapi masalah-masalah sepele gitu. Tapi nggak sering banget sih. Ya kalau lu sesuai SOP sih nggak akan ada masalah gitu. Kira-kira apa aja yang harus diperhatikan saat membeli Pulsar 20F? Yang pertama, gue menyarankan pembelian Pulsar 20F ini didampingi oleh mekanik khusus atau yang memang sudah spesialis dengan Pulsar. Ya lebih bagus lagi kalau dia spesialisasi P20F
Karena kadang bengkel yang tidak mengerti pusar gitu ya, banyak ngelakuin akal-akalan gitu dan asal tempel spare part aja. Yang penting motor bisa jalan, yang jadi masalah kadang spare part ya, itu. Jadi kadang yang penting bisa jalan, ya, yang jadi masalah tuh spare partnya tuh kadang nggak sustain untuk jangka panjang gitu. Jadi nggak terlalu awet gitu buat jangka panjang. Nah, yang kedua ada rembes di bagian baut-bautan apa enggak, atau di crankcase atau di cylinder block gitu kan. Nah, ini sebenarnya standar sih ya. Nah, terus yang ketiga, suara pulsa 220F ini seharusnya berasal dari suara kompresi. Jadi suara kasar ya, suara agak krek-krek gitu ya, itu suaranya dari kompresi ya. Tapi apabila memang ada suara kasar lainnya, kayak misalnya dari bagian cylinder head ya, itu bisa jadi dari rocker arm dan lain sebagainya. Nah, ini mumpung kita bicara rocker armnya P220F ya. Ada pengalaman lucu ya, teman gue ini melakukan perjalanan sekitar 500 km dan di tengah perjalanan berarti sekitar 250 km perjalanan, setelah perjalanan ya, RLA-nya yang di dalam mesin itu breakdance lah istilahnya ya, jadi agak amburadul lah termasuk kuku macannya ya. Jadi begitulah gitu kan. Tapi uniknya kondisi RLA yang berantakan itu mesin masih bisa berfungsi dengan baik gitu. Bukan baik sih, kasar sih sore, tapi masih bisa jalan gitu. Nggak langsung amburadul, nggak langsung klepnya kena sama piston dan lain sebagainya gitu. Nah, terus untuk nomor 4 itu getaran mesin ya. Getaran mesin dari P220F ini seharusnya disebabkan oleh getaran kompresi, balik lagi ya. Jadi pressure dalam mesinnya itu cukup tinggi, volumetric efisiensinya itu bagus untuk P220F walaupun dia cuma 2 klep. Jadi apabila ada getaran-getaran yang berlebihan ya perlu dicek juga kondisi balancer. Ya, ini juga ada teman gue yang ngalamin ini. Ya, dalam perjalanan jauh sama 500 km. Ya, setengah waktu perjalanan disebut sekitar 250 km ya. Dilalui oleh balancer yang sudah rusak. Jadi ya mesinnya jadi joget India gitu. Bersuka hati bersenang-senang. Itu cuma pengalaman-pengalaman ya. Cuman ini menunjukkan kalau memang sampai ada kerusakan pada bagian mesin sekalipun ya motornya masih cukup durable, minimal untuk datang ke bengkel atau dibawa pulang ke rumah gitu. Nah, terus nomor 5 itu juga pastikan kondisi ya, ban depan belakang itu sejajar ya. Bukan bukan karena rawan rawan apa ya, bengkok rangkanya, justru karena rangkanya itu susah bengkok. Jadi karena rangkanya itu keras ya, rigid gitu, kuat gitu kan. Jadi kalau misalnya mau dilurusin tuh jarang ada tukang rangka, tukang senter rangka yang mau gitu. Kalaupun mau tuh biasa harganya lumayan mahal ya. Ya, jadi ya, dicek ada bekas jatuh apa enggak dan lain sebagainya gitu kan. Dan meluruskan rangkanya juga nggak murah gitu, nggak kayak lu melurusin rangka Ninja L, rangka CB yang bisa dilas ulang segala macam gitu, itu enggak, itu rangkanya mahal buat ngurusin doang ya, bukan buat ganti. Nah, terakhir itu cek juga keadaan BCU atau body control unit. Jadi di motor baju itu ada BCU gitu kan, kadang mati gitu kan, itu yang atau kadang error ya kan, makanya seharusnya kayak contoh dia pasang kanan gitu kan apa gimana ya, kayak gitu-gitu sih. Jadi beda-beda sih, tapi setiap baju itu ada BCU-nya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke minus ya. Minus pulsar 220F. Sebenarnya nggak banyak ya, motor ini cuman ya tadi butuh belayan gitu, butuh belayan dan kasih sayang lebih banyak dari motor Jepang. Dan ini gue bilang butuh belayan ini beneran beneran lu ngebelai gitu loh, jadi kayak sambil nyuci motor itu segala macam lu ngerasain ada baut yang kendor apa enggak ya kan, ada rembesan oli apa enggak gitu kan. Jadi semakin sering lu belai ya lu semakin tahu gitu kondisi motor lu gitu. Lu semakin yakin kalau motor lu nggak akan protol tengah jalan gitu loh. Ya karena mayoritas kerusakannya terjadi adalah dari mayoritas ya, bukan semua, itu dari owner yang lupa ngecek baut gitu. Dan oh iya, jok belakangnya bisa terbang sendiri gitu. Itu lagi riding gitu kan, pas nyampe gitu lah jok gue hilang gitu, dia bisa terbang sendiri gitu, yang kayak gitu gitu sih. Dan ini bawa sampai pulsar dosen S ya. Ya mungkin karena memang jok belakangnya itu kalau gue rasa tuh buat buat itu kayak sentient being, dia punya kesadaran sendiri gitu. Gue udah nggak mau di perusahaan gitu, gue mau cari ini gitu kan. Kocok belakang, sorry, bautnya gitu, bautnya tuh bisa lepas sendiri ya. Nah itu jok belakang juga bisa sih, pulsar 200 ns tuh. Jadi karena itu tadi ya, standarnya itu berbeda, presisinya itu nggak kayak presisi motor Jepang gitu, bautnya bisa lepas sendiri. Ya mungkin capek kali ya diatur-atur sama torque wrench ya gitulah gitu. Nah, ini juga ngingetin gue nih. Jadi teman gue yang tadi gue ceritain itu juga pernah ya, berkendara sejauh 200 km dengan kondisi radiatornya yang ngamplek.
karena baut penyangga oil coolernya memutuskan untuk pergi dan meninggalkan ownernya itu sendiri. Aduh, ya itu keunikan dari P220F ya. Terus mungkin tambahan sedikit ya, pastikan dalam penggunaan P220F ini tidak masuk jurang. Karena ya bukan gimana ya, cuman gini, takutnya gitu karena motornya itu masuk jurang, motornya itu malah nyusahin tim buat ngangkut motornya, karena buat ngeluarin motornya dari jurang karena berat, motornya itu berat ya, feel-nya itu berat ya. Terus apa ya istilahnya ya, kalau ditanya bisa dipakai apa enggak tuh motor setelah masuk jurang, masih bisa dipakai, masih bisa jalan, masih bisa dibawa pulang sebenarnya, cuma beratnya kasihan tim besarnya gitu. Itu pun dengan catatan lu masih hidup ya masuk jurang. Ya semoga nggak pernah masuk jurang sih, bukan semoga masih hidup, semoga nggak pernah masuk jurang gitu ya. Nah motornya itu berat ya, beratnya itu sekitar 150 kg, tapi feel-nya itu lebih berat dari AR6N gitu loh. Jadi itu cuma buat komparasi, nggak lebih berat dari AR6N, tapi feel likes ya, jadi kerasanya kayak lebih berat daripada AR6N gitu. Kalau lu mau komparasi yang jelas ya, kayak itu kayak Kawasaki Versa 150 kan ada standar tengahnya tuh ya. Nah, pasang standar tengah pusar 20F gitu ya, itu lebih gampang masang fair size, lebih kerasa enteng yang fair size gitu. Padahal fair size jelas size-nya nomor 50 gitu kan, dibandingkan pasang standar tengahnya P220F. Effort lu lebih gede gitu. Oh ya mungkin minus tambahan dari P220F ya tadi ya soal akselerasi gitu. Akselerasinya oke lah, gue masukin ke dalam minus gitu. Nah untuk kelebihannya apa? Kelebihannya ya apabila motor ini masuk jurang, apabila motor ini masuk jurang ya kemungkinan yang ditowing itu orangnya bukan motornya. Karena motornya kemungkinan besar masih dalam kondisi yang layak dibawa jalan, atau tepatnya bukan layak sih, tapi lebih ke arah motornya masih bisa dibawa jalan gitu. Ya teman gue pernah minjemin motornya ke teman gue yang lain gitu kan, terus ngantem pembatas jalan. Itu ya nggak apa-apa sih, orangnya untungnya alhamdulillah nggak apa-apa gitu, cuman ya motornya masih bisa jalan, masih bisa pulang, aman-aman aja gitu. Paling itu aja dari gue, udah cukup panjang juga, udah 17 menit ya. Sekian dari gue, Green Moba out.